فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 90. Yang terakhir didapatkan apa? Yaitu syarah dari lafaz illa marrahimallahu azza wajal, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah azza wajal sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kita baca catatan kakinya. An Mansur bin Abdurrahman qala qultu lil Hasan. Dari Mansur bin Abdurrahman yang mengatakan, saya bertanya kepada Al Hasanul Basri, qauluhu wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Mereka terus-menerus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Qal an-nasu mukhtalifuna ala adyanin syatta. Maka Al Hasan menafsirkan, umat manusia mereka berselisih di atas agama yang beraneka ragam. Ini sisi perselisihan yang paling mendasar. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu, yaitu mereka bersepakat di atas agama fitrah, yaitu agama Islam, tidak bercerai-berai. Asal rahmat ada pada mereka. Faman rahima ghairu mukhtalifin. Doanya demikian ya. Barang siapa dirahmati oleh Allah, maka dia tidak termasuk dari orang-orang yang berselisih secara mendasar. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah, At-Tabari dan lain-lain. Sanadnya sahih kepada Mansur bin Abdurrahman. Sampai batu di sakit perut sakit. Sekarang kalau anak punya dua ini. Bismillah. Baik. Wa Mansur bin Abdurrahman huwa al-Adani al-Asal an-Nadri Saduq. Baik, berarti dohir sananya adalah Hasan, tapi walahu mutabi'un akhrajahu Imamul Ajurri fi Syariah bi sanadin sahih ila Mubarak anil Hasan. Ada penguat dengan sanad yang sahih tapi kepada Mubarak. Sementara Mubarak ada kelemahan sebenarnya. Dari Hasan, wa Mubarak huwa ibnu Fudalah ibnu Abi Umayyah Abu Fudalah Al-Basri saduqun yudallis. Baik, memang khilaf, tapi yang dirajihkan Al-Hafidz saduqun yudallis. Berarti jayid, tidak separah pendapat yang lain. Walahu mutabi'un akhar, ada penguat yang lain. Akhrajahul Imamul Ajurri fi Syariah bi sanadin sahih ila Khalid Al-Hadza. Ma'ruf Khalid bin Mihran Al-Hadza Abu Abdullah Abdul Munazil Siqah. Qala qadima alaina rajulun min ahli Kufah. Ada seorang lelaki dari penduduk Kufah datang ke tempat kami. Fakana mujaniban lil Hasan. Dia selalu menjauh dari Hasan. Lima kana yablughuhu anhu minal qadar. Karena berita yang sampai dari Al Hasan kepada pemuda ini bahwasanya Hasan itu mengingkari takdir. Memang ada isu, ma'ruf. Setiap ulama ada cabaran, ada isu. Yang penting apa? Ada bukti atau tidak. Hatta laqiyah, lalu pemuda ini jumpa Al Hasan. Fasa'alahu rajul. Maka lelaki Kufah tadi bertanya kepada Al Hasan, "Ausu'ila an hadhil ayah?" Atau Al Hasan ditanya tentang ayat ini, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Qala la yakhtalifu ahlu rahmatillah. Al Hasan mengatakan, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah tidak berselisih.
Qal walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Qal khalaqa ahlal jannati lil jannah wa ahlan nari lin nar. Allah menciptakan penduduk surga memang untuk surga. Allah menciptakan penduduk neraka, yaitu orang dunia yang layak masuk neraka, untuk memang masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Ini isyarat takdir itu ada. Allah sudah membagi-bagi manusia. Fakana rajulu ba'da dzalika yukadzibu anil hasan. Maka orang ini setelah peristiwa itu mendustakan berita-berita yang dinukilkan dari Al-Hasan. Maksudnya apa? Beliau membela Al-Hasan. Ada mengatakan Al-Hasan mengiri takdir. Kata beliau, tak, engkau dusta. Saya jumpa langsung beliau menetapkan adanya takdir. Baik. Setelah tahu hakikatnya, maka dia pun membela ulama tersebut. Fal asar sahihun li ghairi. Maka asar ini sahih li ghairi. Asar yang pertama, asar ketiga jelas sahih li dzati. Wa an Qatadah qauluhu wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk fa ahlu rahmatillah ahlu jamaah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah mereka adalah ahlul jamaah, karena selalu berusaha untuk bersatu di atas kitabullah. Wa in tafarraqat duruhum wa abdanuhum, walaupun rumah-rumah dan badan mereka itu tercerai-berai, yaitu terpencar-pencar, tidak di satu tempat. Wa ahlu maksiyatihi ahlu furqah. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka itu adalah orang yang terpecah belah. Wa in ijtama'at duruhum wa abdanuhum, walaupun rumah-rumah dan badan mereka itu berkumpul. Beliau tidak langsung mengatakan kebalikan dari rahmat, yaitu laknat, tapi tak masalah, insyaallah. Diriwayatkan oleh Tabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Wa ba'da dzikri ikhtilafil mufassirina fi dzalik, setelah menyebutkan perselisihan para ahli tafsir tentang masalah ini, apa makna illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, qala al-imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa aulal aqwali fi ta'wili dzalik. Kata beliau, tafsir yang paling layak tentang masalah ini, bisawab, paling layak untuk mendapatkan kebenaran, ketepatan, qaulu man qala, pendapat ulama yang mengatakan makna dzalik wala yazalun nasu mukhtalifina fi adyanihim wa ahwaihim ala adyanin wa milalin wa ahwain syatta. Umat manusia akan senantiasa berselisih di dalam agama-agama mereka, hawa nafsu mereka menjadi agama-agama, aliran-aliran dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Fa'amana billah, orang yang dirahmati Allah, dia beriman kepada Allah, wa saddaqa rusulah, dan membenarkan rasulnya. Baik, agar tidak terpecah belah memang berarti apa? Harus mengikuti rahmat Allah. Rahmat Allah ada di mana? Di dalam ajaran Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kalau setia dengan ajaran Nabi, ini semakin besar kesempatan untuk selamat dari perpecahan. Baik. Fa innahum la yakhtalifuna fi tauhidillah, karena mereka tidak berselisih di dalam masalah tauhidullah. Ini aslur rahmat dia sudah didapatkan,
Karena ahlu syirik mereka mendapatkan laknat bukan rahmat. Wa tasdiqi rusulih, mereka tidak berselisih dalam membenarkan para rasulnya, kecuali yang memilih untuk tidak membenarkan Nabi. Nabi menyuruh sholat, tak mau sholat. Nabi melarang riba, malah masih suka riba. Salah sendiri kalau mendapatkan laknat. Tayyib. Wa ma ja'ahum min indillah, dan membenarkan apa saja yang datang kepada mereka dari sisi Allah, seluruh syariat. Nah, maka dari sini ada rahmat yang bukan mendasar. Rahmat mendasar orangnya masuk Islam. Ada rahmat yang sifatnya adalah percabangan. Tayyib. Rahmat lain-lain, levelnya lain-lain. Ada yang dapat rahmat banyak, ada yang tidak seberapa banyak, ada yang sedikit, ada yang bahkan mendapatkan laknat. Na'udzubillah. Wa inna ma qultu dzalik, kata Al-Imam At-Tabari, hanyalah saya mengatakan yang demikian itu aula bisawab, bahwasanya itu lebih utama, lebih layak untuk mendapatkan kebenaran fi ta'wili dzalik, di dalam menakwilkan ayat tadi, li'anna Allah jalla sana'uhu atba'a dzalika qaulah, karena Allah yang agung sanjungannya mengikutkan ucapan tadi dengan firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan telah lengkaplah, telah sempurnalah kalimat Rabbmu. Ketetapan Allah, apa isi ketetapannya? Demi kebesaranku, pastilah aku akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia, dengan jin dan manusia semuanya. Jelas neraka jahanam bukan rahmat. Yang rahmat Allah adalah surga, sementara jahanam ini adalah azabnya Allah. Biar kita selamat dari itu, memang harus ikut jalan-jalan yang mendekatkan ke surga. Ahlul ta'ah mendapatkan rahmat, ahlul maksiyah ini terancam untuk menjadi kayu bakarnya neraka. Fa fi dzalika dalilun wadih, maka di dalam pengurutan ayat ini, setelah disebutkan kalimat tadi, kemudian disebutkan kalimat yang berikutnya, ada dalil yang jelas. Annalladzi qablahu min dzikri khabarihi an ikhtilafin nas, bahwasanya lafaz-lafaz yang sebelumnya yang berupa disebutkannya pemberitaan Allah tentang perselisihan umat manusia, innama huwa khabarun an ikhtilafin madmum, itu hanyalah pengkabaran tentang perselisihan yang tercela, yang sampai menyebabkan apa? Terhalang dari rahmat Allah, bukan perselisihan yang baik-baik. Yujibu lahumun nar, yang mewajibkan mereka mendapatkan neraka, tidak mentauhidkan Allah, tidak membenarkan Rasul, tidak mengikuti ajaran yang datang dari Allah, ya salah sendiri. Nah, inilah sisi perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Yang setia pada Allah akan dirahmati, yang tidak setia ya diazab. Walau kana khabaran an ikhtilafihim fil rizq, seandainya ayat tadi adalah pemberitaan tentang perbezaan manusia dari sisi rezeki, lam yu'aqib dzalika bil khabar, niscaya Allah tidak akan menyusuli berita tadi dengan berita an iqabihim wa adzabihim, tentang hukuman mereka dan siksaan untuk mereka. Baik. Intinya adalah rahmat di sini adalah rahmat yang menyebabkan orang selamat dari neraka. Berarti siapa yang mendapatkan rahmat? Yaitu yang ikut ajaran Allah dan Rasulnya. Yang tidak ikut, inilah yang dikatakan mereka itu berselisih dengan perselisihan yang tercela. Selesai dari tafsir At-Tabari. Fa fi dzalika mau'izatun balighah, maka di dalam ayat tadi dengan pemahamannya dan sebagainya ada pelajaran yang sangat mendalam. Pelajarannya insya Allah kita akhirkan dari kalam Imam Al-Ajurri rahimahullah. Ilahuna wallahu a'lam.